Assalamualaikum bosku. Kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari para subscriber dan dari sosial media Facebook bosku. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa mohon maaf, beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami jawab. Ini untuk yang beberapa pertanyaan yang penting-penting bosku. Nah, kalau ingin bertanya, silahkan berkomentar bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku, karena tanpa kalian kami bukan apa-apa. Oke, lanjut pertanyaan pertama. Ayam yang bagus itu leher pendek atau leher panjang? Nah, ayam yang bagus itu sebenarnya lehernya itu proporsional bosku. Kalau bisa itu dipegang gini itu keras dan rapat. Nah, kebanyakan menurut pengalaman saya, ayam yang lehernya rapat dan antara tulang ini juga harus rapat. Leher kalau dipegang dua gini, antara tulang bahu dan tulang leher itu rapat, itu biasanya lehernya agak pendek bosku. Selain itu, ayam yang lehernya pendek itu biasanya itu kebanyakan pukul badan. Kalau memilih kepala juga kepalanya agak besar dan juga itunya juga besar bosku, apa namanya, patoknya besar. Nah, itu kalau leher panjang itu biasanya ayamnya full tekniknya bagus. Kalau leher pendek, dia pintar sekali cepat bulu biasanya bosku, brutal biasanya. Cuman kelemahan leher pendek itu badannya pendek, jadi nafasnya agak jelek. Cuman kalau masalah pukulan dan masalah kekuatan leher bagus bosku, semua ada kelebihan dan kekurangan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ayam Lokbrakot ini dimusuhin ayam jenis apa bang, biar bisa kalahin? Gak bisa mas, jenis ayam itu tidak menentukan kemenangan bosku. Jenis ayam itu bukan penentu sebuah kemenangan dalam pertandingan bosku. Jadi istilahnya itu nggak bisa di ayam ini menang dengan ayam ini, nggak bisa. Tapi yang rival di Thailand itu ada 3 jenis. Yang pertama Pamalau, lari. Yang kedua adalah Mangon, tampar mundur. Yang ketiga adalah Pakoi atau Koengon, Lokbrakot. 3 jenis ini yang sering dipakai orang sekarang ayam modern ini bosku. Nah, untuk masalah kemenangan ayam ini gimana? Ya tergantung hoki bosku, terus tergantung dari keturunan juga, dari mana ayam itu. Kan keturunan itu penting bosku. Misalnya Anda kepingin anak manideng, nah keturunannya harus jelas, sanatnya harus jelas bosku. Kalau bloodline-nya jelas, insya Allah permainannya bagus bosku. Jadi jenis ayam itu nggak bisa diprediksi. Ya kita cuma bisa berusaha agar ayam itu bisa juara bosku. Salah satunya dengan memilih bloodline yang jelas. Cuman yang benar-benar lawan musuh di Thailand itu ada 3 jenis itu tadi, Pama, Mangon, dan Koengon itu bosku. Cuman sekarangnya lagi trending kan Pama dengan Koengon itu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Menu sarapan terbaik untuk ayam? Menu sarapan terbaik untuk ayam ini yang pertama pepaya, tomat, dan buah pisang bosku. Itu sudah spesial. Pokoknya usahakan pagi itu makan buah bosku agar pencernaannya bagus.
Anda bisa menambahkan gula merah bosku, sedikit saja bosku, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Dan juga kalau saya pribadi menambahkan kamlang pagi hari bosku, itu juga sedikit, yang penting rutin bosku. Lanjut ke pertanyaan 4. Mas, ayam saya perdana abar pukulnya keras, kok sekarang lembek? Nah, ini penting bosku. Pertama apar pukulnya keras, terus kok lama-lama lembek. Nah, poin yang pertama, jika Anda membeli ayam dari peternak, Anda harus tahu rawatannya bagaimana. Kalau rawatannya misalnya fisiknya itu nggak begitu keras gitu, pokoknya istilahnya samakan rawatannya. Kalau salah rawat dari awal pertama, itu bisa saja terjadi bosku, sering terjadi seperti itu. Pokoknya rawatannya yang harus diperbaiki. Yang kedua, masalah ayam itu capek atau enggak bosku, harus istilahnya itu istirahatnya cukup. Ayam capek itu enggak kelihatan bosku kalau dia itu capek. Kalau ayam sakit bisa kelihatan pucat, tapi kalau ayam capek nggak bisa bosku. Jadi usahakan ayam itu istirahatnya cukup, penting itu bosku. Yang ketiga, masalah kondisi ayam tersebut sakit atau tidak. Nah, usahakan ayam itu fit bosku, tidak sakit atau apapun lah istilahnya mengganggu kesehatan, karena kalau ayam sakit nggak mungkin bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Mungkin itu bosku yang bisa kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku, tanpa kalian kami bukan apa-apa. Dan jangan lupa kalau ingin bertanya, kalau saya bisa menjawab, kami jawab di kolom komentar, akan kami jadikan video bosku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.